karakter saya harus mengenal karakter saya sendiri dan juga karakter pimpinan saya untuk kemudian bisa mengkolaborasikan. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, kali ini saya kedatangan tamu seorang sahabat saya, sama-sama berjuang di institusi yang luar biasa sibuknya dan pentingnya di negeri ini, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang didesain oleh tamu saya ini. Tamu saya ini dilahirkan di Solo, jadi Surakarta Hadiningrat kata orang. Beliau putra ke-6 dari 10 bersaudara. Bedanya dengan saya sama-sama 10, tapi saya yang paling bontot. Jadi kita punya pengalaman yang sama, hidup dalam sebuah keluarga besar dan saling memberikan sharing. Tamu saya ini selesai menyelesaikan studi di UNS Solo dengan disiplin ilmu ekonomi, kemudian masuk ke Kementerian Keuangan. Kala itu Kementerian Keuangan masih ada Bapepam. Dan sekarang Bapepam itu masuk ke OJK. Tamu saya ini di Bapepam cukup besar sampai dengan posisi direktur di sana, kemudian berpisahnya Bapepam dengan OJK, tamu saya ini berpindah ke Kementerian Keuangan, secara khusus di Direktorat Jenderal Perbendaharaan as a Treasury. Tanpa berlama-lama, nanti kita akan coba kulik berbagai pengalaman beliau. Kita sambut tamu kehormatan kita, Bapak Djoko Hendarto. Pagi Mas Djoko, terima kasih waktunya nggih. Matur nuwun Bapak, saya sangat terhormat diundang Bapak di sini dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Ini kayak buat saya semacam boleh dibilang di dalam perasaan personal saya Pak, ini kayak durian runtuh buat saya karena ketemu dengan Bapak lagi. Pujaan saya lah kira-kira udah selama ini. Gitu. Yeah. Pak Djoko, kita berharap ada tacit knowledge, jadi pengalaman-pengalaman masa lalu dari kita-kita yang generasi senior ini untuk pembelajaran generasi muda, Pak. Khususnya di Kementerian Keuangan. Jadi boleh nanti Pak Djoko sharing beberapa pengalaman yang cukup menarik saya kira. Dari pengalaman Pak Djoko mudah-mudahan ini, dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi generasi kita. Pak Djoko bisa share ke teman-teman muda ini Pak. Masa kecil Pak Djoko di kota Solo. Solo itu kan terkenal kota yang penuh dengan syarat dengan nilai-nilai budaya ya Pak. Pak Djoko ya. Bagaimana besar di sana, kemudian kuliah di UNS, kemudian kuliah di Amerika, dan berkecimpung di beberapa kebijakan pasar modal, dan kemudian lebih banyak ke investasi gitu di Kementerian Keuangan, agar bisa memberikan suasana batin lah Pak Djoko kepada generasi muda. Monggo Pak Djoko. Baik. Terima kasih. Ini saya sekali lagi Pak, saya merasa sangat beruntung nih untuk bisa sharing di dalam forum ini. Tapi kalau diperkenankan saya akan tarik dulu Pak, kalau diperkenankan kesimpulan dari semua pengalaman hidup saya. Kesimpulan yang barangkali ini mungkin bagi adik-adik saya, generasi berikut ini sangat mungkin penting sekali yang saya alamin sekian puluh tahun dalam jajaran birokrasi ini, khususnya di Kementerian Keuangan. Paling utama ini yang menarik menurut saya dan kesimpulan dari sekian perjalanan saya. Tidak ada satu pun yang saya pelajarin dan saya rasakan sendiri dalam perjalanan detik, setapak demi setapak dalam saya menjalani karier di kementerian, dan saya pelajarin dari satu artikel yang lain, dari buku satu buku yang lain. Organisasi dapat besar tanpa pemimpin besar. Dan itu pertama ini. Itu yang mesti adik-adik
betul-betul camkan. Kalau mau menjadi organisasinya besar, jadilah pemimpin besar. Carilah seorang pemimpin dan besarkan pemimpin itu juga, itu bisa menjadi satu kesinambungan yang bisa saling bisa sinergikan. Dan saya beruntung sekali. Kenapa saya mengatakan ini bisa share adalah saya mendapatkan pemimpin besar. 2 pemimpin besar yang menurut saya saya punya kesempatan diundang di sini. Pemimpin besar pertama tentu adalah atasan saya langsung, membuat saya merasa bangga diajak diskusi di sini, yaitu beliau. Wah, saya tersanjung sekali nih Pak Joko. Saya bukan menyampaikan untuk menyanjung, tetapi memang saya pelajari dari berbagai artikel maupun dari pengalaman hidup saya sendiri. Yang kedua memang Bu Menteri Keuangan. Beliau memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita, dan polisinya luar biasa menurut saya, berani memberikan suatu kesempatan yang menurut saya jarang dilakukan banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang saya kenalin. Itu saya terima kasih sekali, dan itu menjadi satu memori yang tidak pernah terlupakan di dalam diri saya, dalam saya menyampaikan bahkan ke anak-anak saya ini. Ini kesimpulan yang boleh saya sampaikan pada adik-adik saya semuanya yang mungkin mengikuti acara ini. Itu kesimpulan. Nah, kalau diizinkan kembali kepada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marwanto, betul, Pak Marwanto, Pak Dirjen, Bapak saya, saudara saya, guru saya tentunya, ya saya ini dari desa. Saya dari desa, walaupun bapak saya itu adalah dari kota Solo. Tapi saya lebih banyak menghabiskan hidup saya di desa, karena ibu saya memang orang desa. Dan ibu saya ini adalah putri seorang pedagang. Hidup kami memang di dekat pasar. Jadi kalau Bapak mau tadi sampaikan bahwa kota Solo adalah kota budaya, kota yang penuh kesantunan, kota yang pendidikan juga. Nah, karena saya itu hidup di dekat pasar, saya mungkin agak menyimpang sedikit. Hubungan saya banyak pada pedagang lebih banyak. Itu yang mungkin. Jadi rupanya jiwa bisnis gitu ya Pak, terbangun di situ rupanya dari Betul kecil. Pak, itu memang gambaran ibu saya lebih kuat. Karena saya menyertai beliau lebih banyak, karena bapak saya itu ada seorang guru. Lebih banyak waktunya dihabiskan untuk mendidik anak-anak didiknya. Di rumah lebih jarang malahan. Jadi saya lebih banyak berinteraksi dengan ibu saya selaku pedagang. Dan ibu saya selain berdagang, beliau adalah penjahit. Jadi saya ini memang anak pedagang dan anak penjahit kira-kira. Itu ini saya Pak. Jadi keluarga seperti samaan Bapak tadi, saudara ada 10, saya anak ke-6. Jadi memang anak di tengah persis sebenarnya. Iya. Biasanya kalau anak tengah seperti sekarang saya punya ini, merasa kadang-kadang tidak di banyak perhatian, apalagi putra-putrinya ada 10. Jadi kami saling banyak sibuk, tetapi kami kalau kehilangan satu tuh rasanya menjadi sepi. Ada, ya. Gitu. Padahal masih ada 9, tapi rasanya menjadi sepi. Itu mungkin Bapak juga merasakan hal yang sama. Iya, betul, ya. Itu menurut saya. Ibu saya sangat tough, sangat kuat sekali di dalam menjalani kehidupan untuk membiayai kami dalam sekolah. Nggak mudah tentu bagi kami, karena bapak saya waktu itu berjalan hanya dari guru SMA, walaupun pada akhirnya alhamdulillah setelah saya cukup besar, beliau kemudian melanjutkan kuliah dan menjadi dosen di UNS. Iya. Beliau adalah dosen seni rupa. Iya. Itu dari masa kecil saya, bukan di Solonya, lebih banyak saya di Kartosuro. Dari saya sampai di pinggir pasar begitu. Tapi Kartosuro itu justru yang dekat dengan bandara kan Pak sekarang? Betul Pak. Kalau saya dekat dengan bandara. Waktu itu memang sangat ramai, tapi kas desa lah Pak. Kas desa, sehingga kehidupan desa itu lebih banyak mewarnai kehidupan saya. Saya dari kecil bergaul dengan masyarakat kecil. Iya. Itu sebabnya saya kira darah Pak Joko kan punya background bisnis
bukan hanya keilmuan tetapi juga menjalani kehidupan itu. Pada saat yang sama juga Pak Joko hidup di antara orang-orang kecil gitu ya, karena di pedesaan tadi. Sehingga bekal itu saya kira yang membuat ketajaman Pak Joko kemudian di dalam melakukan kajian, termasuk desain beberapa program UMKM saya kira, waktu di Kementerian Keuangan saya kira. Betul. Ya. Mungkin betul Pak, karena memang kami mengenal betul-betul bagaimana sesungguhnya menjadi orang kecil. Apa sebenarnya yang diperlukan orang kecil? Karena waktu itu kami pun menjadi apa yang pernah Bapak pimpin dulu itu. Bagaimana perintah Bapak untuk kemudian bagaimana menghidupkan dan membiayai orang-orang kecil itu. Karena saya dulu pernah menjadi orang kecil seperti itu sehingga saya lebih relatif mudah menerjemahkan policy dan kebijakan yang Bapak inginkan itu sebenarnya itu. Dan apa yang diharapkan oleh Bu Menteri untuk bisa menggapai hampir seluruh ini. Itu lebih mudah bagi saya karena saya pernah mengalami itu. Itu kira-kira Pak yang mungkin kemarin. Ya, saya ingat betul pada saat kita membangun bersama-sama program UMI waktu itu Pak Joko ya. Dan itu nampaknya gayung bersambut karena Bu Menteri Keuangan kala itu cukup antusias juga untuk memikirkan keberlangsungan pengusaha kecil. Dan saya kira waktu itu Pak Presiden juga sedang eager sekali untuk mengembangkan pengusaha kecil. Dan saya ingat betul bahwa setiap kunjungan ke pasar itu merupakan media bagi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil saya kira. Iya betul Pak. Dan itu pahalanya dunia akhirat tuh Pak Joko yang membuat itu. Tapi lebih banyak pahala Bapak dan Bu Menteri tentunya. Kami kan pelaksana aja Pak. Tapi menurut saya memang yang menarik justru kemarin itu apa yang kami kan hanya menerjemahkan policy Bapak dan Bu Menteri waktu itu. Bagaimana kemudian menghidupkan mereka. Namun mengkolaborasikan antara berbagai kementerian programnya menjadi satu kesatuan derap langkah yang sama, yang menjadi satu itu menurut saya kemarin itu yang membuat UMI menjadi lebih besar. Iya. Itu yang mungkin menjadi catatan sejarah Bapak dan Bu Menteri bahwa Kementerian ciptakan itu. Saya kira ini tidak lepas dari keluasan Pak Joko dan teman-teman di bawah waktu itu karena kan Bu Menteri, kami di jajaran Eselon 1 boleh saja punya gagasan besar. Tapi tanpa gagasan detail, saya kira tidak akan berjalan. Nah mungkin Pak Joko bisa sharing bagaimana kita bisa merangkul stakeholder. Kalau kita bicara pengusaha kecil, kan stakeholdernya banyak sekali Pak Joko. Dan masing-masing ingin berbicara tentang peran mereka-mereka, beliau-beliau di dalam konteks mengembangkan pengusaha kecil, UMKM terutama. Bagaimana pengalaman Pak Joko waktu itu ya bisa merangkul teman-teman di kementerian lain, Kementerian Koperasi, justru daerah dan kemudian beberapa pengusaha yang langsung begitu ya Pak ya. Saya ingat betul waktu itu kalau kita bicara pembiayaan kan kita berbicara langsung dengan beberapa bank yang memang khusus menggeluti masalah-masalah yang berkaitan dengan pengusaha kecil. Monggo Pak Joko. Betul Pak. Yang pertama-tama mungkin nih bagi adik-adik juga ya untuk pelajaran kita, ini pengalaman yang saya bisa sharing adalah bahwa seperti saya sampaikan tadi, karakter saya harus mengenal karakter saya sendiri dan juga karakter pimpinan saya untuk kemudian bisa mengkolaborasikan. Saya mempunyai keyakinan dan itu pelajaran yang saya peroleh setelah saya mengikuti perjalanan dari Bu Menteri itu sejak di 2005 pada saat saya masih di Bapepam tadi dulunya Pak. Dan saya mengikuti bagaimana Bapak kemudian mengkolaborasikan masuk memimpin kami di Perben. Itu menjadi hal yang sangat menancap di saya bagaimana bahwa sinergitas, bagaimana membuat kalau bahasa kami ini kira-kira adalah membuat ekosistem itu hidup. Itu yang memungkinkan semua program itu bisa berjalan dengan baik. Ekosistem itu tidak hanya sekedar mengatakan adanya satu
dua pihak yang kemudian saling berkolaborasi. Tapi bagaimana kita memahami bahwa 1, 2, 3 sampai berapa pihak itu yang kemudian mereka saling menjalin hidup. Bagaimana kemudian kita memasukkan prinsip atau sesuatu baru masuk di dalam ekosistem itu dengan kemudian tanpa kemudian membuat keruh suasana itu. Itu yang menurut saya perlu adik-adik kalau mau ini sharing dari kita yang pengalaman gitu. Saya sadarin, saya sampaikan tadi Bapak, saya ini kasar karena saya ini dekat pasar. Walaupun saya orang Solo, kadang-kadang orang mengatakan saya ini lebih Batak daripada orang Batak gitu kira-kira. Karena kalau ngomong langsung aja seplos kadang seperti itu. Saya memang butuh partner waktu itu. Dan alhamdulillah mungkin saya juga sampaikan Bapak. Kala itu memang saya pas dapat partner yang pas. Partner itu sebenarnya saya peroleh kembali setelah saya partneran beliau waktu di Bapepam. Itu ada namanya Bu Ari Wahyuni. Partnerkan Bapak dengan beliau itulah membuat saya itu lebih mudah untuk berkolaborasi. Karena beliau orangnya halus. Sementara saya orang kasar. Melalui beliau jalan komunikasi itu saya jalin dengan itu. Walaupun saya mempunyai keunikan mungkin barangkali kalau saya boleh nyampaikan, Pak, saya itu mudah bergaul. Tapi untuk berbicara dengan tim, saya perlu orang yang halus untuk bisa menyampaikan. Dan dia bisa menjadi partner. Dan kali dua-duanya kami ini di bawah Pak Marwanto. Saya ingat sekali, kalau boleh cerita sekarang ini Pak, ketika kami mengundang beberapa menteri. Kalau boleh sharing nih Pak. Waktu itu Bapak memerintahkan yang terkait dengan UMI, gagasan UMI ini bukan hanya PIP yang baru saja dibentuk. PIP tidak mungkin dibentuk baru ini bisa menjadi begitu besarnya dengan waktu yang relatif tingkat dan itu diakui oleh dunia finansial sektor yang kebetulan saya gelutin. Kenapa? Belum pernah ada satu institusi dibentuk dalam waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan mampu mendapatkan customer sekitar 307.000 dari Sabang sampai Merauke. Itu baru pimpinan Bapak itu baru ada. Dan itu diakui di finansial sektor. Itu kira-kira. Dan bagaimana mengkolaborasikan kemampuan itu kan juga dukungan Bapak dan khususnya Bu Menteri Pak. Kalau boleh saya bahasakan nih teman-teman mungkin adik-adik ya. Kalau orang Jawa bilang adalah, kalau ini ajaran dari juga Pak Marwanto adalah ngempet macan, kira-kira gitu orang Jawa bilang. Ngempet dase macan. Ngempet dase. Non saya Bu Menteri, kalau Bu Menteri ini artinya sering kita sering membawa nama Pak Marwanto dan Bu Menteri khususnya. Bahwa kami diutus oleh Bu Menteri untuk kami ini bisa berkolaborasi. Bagaimana kami menyampaikan program itu ke masing-masing menteri dan ketika beliau menyebut itu Bu Menteri langsung muncul antusiasme dari untuk bisa bekerja menjadi satu. Kala itu 7 menteri kalau nggak salah Pak. 7 menteri dan semuanya siap untuk dikolaborasikan dan terjadilah apa yang kemudian kita bisa saksikan waktu itu di Gadok kalau nggak salah Pak ya. Ya saya kira Pak Joko ya kita sangat beruntung punya figur Bu Sri Mulyani untuk selalu membimbing, memberikan inspirasi, mendorong kita gitu ya. Dan kita memang harus pandai-pandai menerjemahkan arahan beliau itu di lapangan ya Pak. Salah-salah arahannya kan nanti bisa melencong gitu loh. Nah, dan saya kira saya merasakan betul bagaimana dulu tim Pak Joko waktu itu kan masih direktur yang menangani masalah BLU kan ya Pak ya. Kemudian tadi disebutkan Bu Ari ini menjadi partner karena di Kementerian Keuangan kebijakan melakukan investasi itu dilakukan di Direktorat SMI yang waktu itu direkturnya Bu Ari. Mungkin kapan-kapan saya bisa ngundang Bu Ari juga untuk diskusi ini. Nah, jadi saya kira ini saling mengisi antara kondisi kebutuhan UMKM yang ada di lapangan dan kemudian bagaimana Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara as a treasurer gitu bisa memberikan support dalam bentuk subsidi bunga kepada SME dan cukup bagus dan saya mengucapkan terima kasih betul ini Pak walaupun dulu sudah gitu ya pada tim Pak Joko, tim Bu Ari yang bisa mengembangkan
program UMI ini sebagai program unggulan nasional. Iya. Dan saya kira ini memang terus terang tidak lepas dari figur Bu Menteri Keuangan, Bu Wah, iya, SMI. iya. Saya ingat pada saat kita melakukan koordinasi dengan kementerian, dengan membawa bendera Bu Bu Menteri. Menteri, Bu kan Menteri. kemudian itu diterima dengan Iya. baik ya. Nah, saya kira ini pengalaman yang cukup Iya. bagus bahwa kita boleh saja hebat, kita boleh saja pandai gitu, tetapi dalam melaksanakan sebuah keputusan, sebuah program yang besar, sebaiknya memang kita tidak mengaku bahwa pekerjaan itu sukses karena diri kita, gitu ya Pak ya. Jadi Betul pasti sekali. itu merupakan kerja tim Kolaboratif. ya, Iya. kolaboratif, dan saya kira pada saat itu menjadi sangat tepat sekali bahwa Bu Menteri juga berkenan bicara dengan beberapa menteri yang akhirnya Iya. program UMI itu sebetulnya kalau lihat dari programnya kan uang pinjaman yang 3 Iya. juta, 5 Iya, 2,5 juta, begitu juta. ya Pak ya. Iya, maksimum cuma 5 juta. 5 juta menjadi Luar biasa. program yang Luar biasa. betul-betul membantu. Dan Iya. kita baru sadar bahwa pengusaha kecil sebetulnya tidak terlalu memerlukan modal yang begitu besar gitu ya Betul. Pak ya.